Pernah tidak Anda mencoba untuk bersikap jujur dan apa adanya, tapi setelah bercerita, keadaan justru jadi semakin rumit? Anda niatnya baik ingin berbagi cerita, tapi orang lain malah salah paham. Anda mencoba terbuka, tapi keterbukaan itu justru disalahgunakan oleh orang lain. Rasanya lelah, bukan? Sudah berusaha tulus, tapi akhirnya malah merasa sakit hati dan terluka. Masalahnya sebenarnya bukan karena Anda orang jahat, tapi mungkin karena Anda terlalu jujur di situasi yang kurang tepat. Kita perlu sadar bahwa kejujuran itu perlu dibarengi dengan kebijaksanaan. Jika tidak, kejujuran tanpa batas hanya akan menjadi undangan bagi orang lain untuk melukai kita. Ada 4 situasi di mana diam itu sebenarnya lebih menyelamatkan hidup Anda daripada harus berkata jujur. Situasi pertama, saat emosi sedang tidak stabil. Ini adalah situasi yang paling sering terjadi. Saat Anda sedang lelah, jatuh, atau sedang bingung dengan hidup sendiri, ada keinginan besar untuk berbagi ke orang lain. Harapannya sederhana, Anda hanya ingin didengar. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua orang punya kapasitas untuk menjaga cerita Anda. Alih-alih mendapatkan empati, cerita Anda mungkin hanya akan dinilai, atau lebih parahnya, jadi bahan pembicaraan di belakang. Saat hati sedang terluka, bercerita itu seperti membuka pintu rumah lebar-lebar saat badai sedang kencang. Diam di fase ini bukan berarti memendam selamanya, tapi menunda sampai Anda cukup kuat untuk memilih siapa orang yang benar-benar tepat untuk diajak bicara. Situasi kedua, di lingkungan yang penuh persaingan. Baik di tempat kerja maupun dunia bisnis, lingkungan seringkali penuh dengan kepentingan. Di sini, kejujuran yang tanpa saringan bisa sangat berbahaya. Saat Anda menceritakan semua rencana, strategi, atau bahkan kelemahan Anda, informasi itu bisa berubah menjadi senjata yang berbalik menyerang Anda. Diam di lingkungan seperti ini adalah sebuah strategi, bukan berarti Anda tidak jujur. Orang yang dewasa secara mental paham bahwa tidak semua kartu harus dibuka di awal permainan. Kita harus tahu mana yang bisa dibagikan dan mana yang harus disimpan sendiri. Situasi ketiga, saat tidak ada yang bertanya. Ada hal kecil yang sering kita abaikan. Tidak semua orang yang diam di depan kita itu ingin tahu cerita kita. Kadang mereka hanya mengamati atau bahkan tidak peduli. Tapi anehnya, banyak dari kita merasa tidak nyaman dengan keheningan, lalu kita mulai menjelaskan diri, membela diri, atau membuka hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Jangan membiasakan menjelaskan diri kepada orang yang tidak bertanya. Orang yang tenang tidak akan sibuk menjelaskan niat baiknya. Mereka paham bahwa kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, meskipun tidak semua orang memahaminya saat itu juga. Situasi keempat, saat penjelasan Anda tidak mengubah apapun. Ini adalah bagian yang paling berat. Ada kondisi di mana meskipun Anda jujur dan menjelaskan sedetail mungkin, tidak akan ada perubahan yang terjadi. Anda bicara tapi tidak didengar, Anda menjelaskan tapi tidak ada yang mau paham. Jika sudah sampai di titik ini, diam adalah bentuk terbaik untuk menjaga kesehatan mental Anda. Jangan membuang energi berharga untuk berteriak kepada orang yang sengaja menutup telinganya. Diam di sini bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kebijaksanaan untuk menjaga kedamaian hati Anda sendiri. Memilih kedamaian itu penting. Sebagai penutup, mari kita luruskan satu hal. Diam yang kita bahas di sini bukan berarti kita menjadi pembohong atau orang yang penuh kepalsuan. Ini adalah tentang batasan. Kedamaian hidup tidak datang dari didengarkannya kita oleh semua orang, tapi datang ketika kita bisa memilih siapa yang pantas mendengarkan kita. Anda tidak jahat karena memilih untuk diam. Anda tidak egois karena menjaga privasi Anda. Anda hanya sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Hidup tidak meminta Anda untuk selalu dimengerti oleh semua orang. Hidup hanya meminta Anda untuk tetap utuh, tetap tenang dan tetap menghargai diri sendiri. Terkadang cara yang paling sunyi itulah yang justru paling menyelamatkan.